Hepatitis akut menjadi ancaman baru dan nyata bagi kesehatan manusia. Penyebab penyakit baru ini masih misterius, mencemaskan, iya, tapi kita tidak boleh kalah dengan rasa takut. Satu hal yang penting, tetap tenang, tidak boleh panik. Dalami dan baca informasi yang terpercaya dan jangan termakan berita bohong terkait penyakit misterius ini. Mata Merah akan membagikan beberapa fakta, data, gejala, dan langkah antisipasi terhadap penyakit hepatitis akut. Pertama, fakta dan data. Hepatitis akut sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Penetapan ini berdasarkan jumlah kasus yang semakin bertambah dan sampai sekarang penyebab muncul hepatitis akut belum terungkap. Hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris pada 5 April tahun 2022. Namun, antara Januari sampai Maret tahun 2022 sudah ada 10 kasus pada anak usia 11 bulan hingga 5 tahun. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia melaporkan kejadian luar biasa hepatitis akut misterius hingga kini mencapai 170 kasus di sejumlah negara dengan kisaran usia pasien 1 bulan hingga 16 tahun. Dari jumlah tersebut, ada 17 kasus atau 10% membutuhkan transplantasi atau cangkok hati. Adapun lembar fakta kronologi temuan kasus hepatitis akut berdasarkan laporan WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai berikut. Pada 5 April tahun 2022, Inggris melaporkan temuan 10 kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya pada anak-anak. Seluruh kasus dirawat di rumah sakit. Tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, dan E dalam pemeriksaan laboratorium. Pada 8 April tahun 2022, penyelidikan dilakukan lebih lanjut. Hasilnya ditemukan 74 kasus di Inggris. Dari 74 kasus tersebut, ada 6 anak yang telah menjalani transplantasi hati. Pada 11 April tahun 2022, tidak ada laporan kematian. Per 21 April tahun 2022, dilaporkan penambahan kasus di beberapa negara seperti Inggris sebanyak 114 kasus, Spanyol 13 kasus, Israel 12 kasus, Amerika 9 kasus, Denmark 6 kasus, Irlandia kurang dari 5 kasus, Belanda 4 kasus, Italia 4 kasus, Norwegia 2 kasus, Prancis 1 kasus, dan Belgia 1 kasus. Pada 22 April tahun 2022, kasus yang sama juga muncul di Jepang dan Kanada. Terbaru, pada Mei tahun 2022, Singapura melaporkan 2 kasus. Kedua, tidak terkait dengan vaksinasi COVID-19. Menguak dan menghangatnya informasi penyebaran kasus hepatitis akut disertai munculnya berbagai tafsiran dan analisis yang liar, beredar dan berseliweran di beberapa akun media sosial informasi yang menghubungkan hepatitis akut dengan proses vaksinasi COVID-19. Pakar kesehatan yang juga Ketua Satuan Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi, mengatakan hipotesis bahwa hepatitis misterius terkait dengan vaksinasi COVID-19 belum didukung fakta. Hipotesis ini tidak didukung data, karena sebagian besar anak-anak yang terkena hepatitis misterius justru belum menerima vaksinasi COVID-19, tegas Profesor Zubairi, yang dikonfirmasi di Jakarta Selasa siang. Adapun strain virus ini kebanyakan terjadi pada anak-anak usia di bawah 5 tahun dan belum mendapatkan vaksin corona. Ketiga, penyebab masih misterius alias masih belum diketahui dan kemungkinan penyebabnya. Hingga saat ini, penyebab hepatitis akut atau hepatitis misterius belum diketahui. Profesor Zubairi mengatakan para ahli, termasuk di Indonesia, sedang menyelidiki penyakit hepatitis akut. Pada beberapa penelitian terhadap pasien yang terinfeksi penyakit hepatitis akut, memang ditemukan sebagian adenovirus 41, sebagian SARS-CoV-2, sebagian kombinasi 2 virus tersebut, dan masih mungkin dipicu penyebab lain. Adenovirus merupakan virus umum yang menyebabkan berbagai penyakit seperti pilek, demam, sakit tenggorokan, bronkitis, pneumonia, dan diare. Adenovirus 41 belum pernah terkait dengan hepatitis, dan patogen umum ini biasanya bisa sembuh sendiri. Pemeriksaan laboratorium telah dilakukan dan tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, D, maupun E. Pada 74 kasus tes molekuler mengidentifikasi adanya infeksi adenovirus, SARS-CoV-2 pada 20 kasus, dan koinfeksi adenovirus dan SARS-CoV-2 pada 19 kasus. Dari data WHO, sebanyak 74 kasus dilaporkan memiliki adenovirus. Dalam 53 pengujian di Inggris, ditemukan 40 adenovirus tipe 41F.
Selain itu, sebanyak 9 dari 9 kasus di Alabama, Amerika Serikat ditemukan adenovirus. Kasus beberapa ditemukan di Inggris. 10 dari 60 kasus hepatitis di Inggris mengalami COVID-19. Keempat, sudah masuk di Indonesia. Hepatitis akut ini sudah masuk di Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan 3 pasien yang ditemukan di Indonesia dialami kelompok usia anak yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan dugaan hepatitis akut. Ketiga pasien tersebut merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Gejala yang ditemukan pada pasien-pasien ini adalah mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang, dan penurunan kesadaran. Saat ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan investigasi penyebab kejadian hepatitis akut melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap dan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Kelima, gejala dan langkah pencegahan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada pun beberapa gejala klinis yang teridentifikasi antara lain peningkatan enzim hati, penyakit kuning akut, gejala gastrointestinal seperti nyeri perut, diare, muntah-muntah, namun sebagian besar tidak disertai demam. Dari 3 pasien yang ada di Jakarta, terdapat beberapa gejala yang dilaporkan seperti mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang, dan penurunan kesadaran. Sebagai respon dari penemuan hepatitis akut di Jakarta, tenaga ahli Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait sedang melakukan investigasi terhadap hepatitis akut. Kita sebagai masyarakat dihimbau selama masa investigasi untuk berhati-hati dan tetap tenang. Lakukan tindakan pencegahan seperti mencuci tangan, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, menghindari kontak dengan orang sakit, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga semestinya untuk segera memeriksa anak ke fasilitas layanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala seperti gejala kuning, sakit perut, muntah-muntah, dan diare mendadak, buang air kecil berwarna teh tua, buang air besar berwarna pucat, kejang, dan penurunan kesadaran. Penyakit ini memang berbahaya, tetapi kita tidak boleh panik apalagi takut. Jangan lelah memperhatikan protokol kesehatan, mencegah dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Orang tua dan anak-anak mesti harus ekstra waspada dengan memperhatikan secara serius kebersihan makanan dan tangan. Terus mendalami informasi yang benar, tidak menyebarkan hoaks. Kritis dalam membaca informasi. Informasi dalam video ini dirangkum dari berbagai media. Sahabat Mata Nera bisa mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya lainnya untuk menambah wawasan dan khazanan informasi kita.